Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah salam damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan sukacita Tuhan memenuhi hati dan pikiran kita di saat ini. Saya berdoa saudara dalam keadaan sehat, baik tubuh maupun rohani saudara. Saya mengasihi saudara di dalam Kristus. Saya mengasihi saudara walaupun saya tidak kenal saudara. Dan saya percaya saudara juga mengasihi saya. Karena kita satu roh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Mari sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa, aku akan menyampaikan firman-Mu untuk aku dan untuk saudara-saudaraku yang ada di luar sana. Biar sama-sama kami diberkati oleh firman-Mu. Biar roh-Mu yang menguasai hatiku, pikiranku, supaya yang keluar daripada lidah, bibir, mulut ini itu benar-benar berasal daripada Roh Kudus yang empunya firman ini. Aku sebagai hamba-Mu penuh dengan kekurangan, kelemahan, ketidaksempurnaan, tetapi aku percaya di dalam roh ada kesempurnaan. Terima kasih Bapa buat semua perkara yang Engkau telah siapkan bagi kami untuk hari ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pagi ini saya akan membawakan firman Tuhan di dalam kitab Galatia pasalnya yang kedua ayat 19 dan 20. Kitab Galatia pasalnya yang kedua ayat 19 dan 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, dalam dua ayat ini kita bisa melihat bahwa ini berbicara tentang penyerahan hidup yang penuh kesadaran kepada Kristus. Sekali lagi, penyerahan diri yang penuh kesadaran kepada Kristus. Nah, kita tahu bahwa latar belakang daripada Rasul Paulus, dia adalah juga semasa mudanya dia adalah seorang yang mentaati hukum Taurat. Di bawah asuhan guru-guru ahli Taurat pada saat itu. Dan dia termasuk pemuda yang sangat pandai di dalam hukum Taurat. Dan dia juga merupakan pelaku daripada hukum Taurat itu sendiri. Dia sendiri menyatakan dia tidak berkekurangan apapun dalam melakukan hukum Taurat itu. Pengetahuan hukum Tauratnya sempurna. Dia juga pelaku dari hukum Taurat itu sendiri. Dan dia juga salah seorang yang menyaksikan pada waktu Stefanus dirajam dengan batu. Dia yang menjaga pakaian-pakaian mereka yang merajam Stefanus, saksi Kristus pada waktu itu. Dirajam dengan batu sampai mati, disaksikan oleh Rasul Paulus.
Dan dia juga yang meminta surat-surat dari imam besar dan mahkamah agama pada waktu itu untuk pergi dan menangkap dan menganiaya pengikut Kristus. Tetapi pada waktu dia memasuki kota Damsyik, di sanalah dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Mulai saat itulah kehidupan Rasul Paulus berubah. Yang tadinya dia memburu, menganiaya pengikut Kristus, sekarang dialah yang menjadi pemberita Injil keselamatan oleh Yesus Kristus. Itulah kehidupan manusia yang tak dapat diduga, saudaraku. Tadinya seorang penganiaya, tadinya seorang yang penuh dengan kebencian, tadinya seorang yang dengan nafsu untuk membunuh. Tapi di tengah perjalanan kehidupannya, dia bertemu dengan Sang Juru Selamat, yang mana pengikutnya dikejar untuk dibunuh. Dia bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus yang mengubah seluruh kehidupannya. Nah, saudara, dalam hal ini kita harus mengerti baik tentang kehidupan manusia. Manusia tidak akan selamanya jahat. Manusia tidak selamanya akan terhilang dari Tuhan, sepanjang dia tidak menghilang dari Tuhan. Karena ada satu saat di dalam kehidupan seseorang, apabila dia bertemu dengan Kristus, apabila dia bertemu dengan Yesus, apabila dia mendengar berita firman Tuhan, dia bisa bertobat. Dan dia bisa menjadi pengikut Kristus yang setia. Buktinya Rasul Paulus. Dia berkata di dalam Galatia pasal 2 ayat 19, saya baca ulang. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Saya tidak membahas tentang hukum Taurat, karena kita hidup di dalam masa kasih karunia Allah. Rasul Paulus berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus. Apa yang disalibkan dengan Kristus? Apanya yang disalibkan? Itu satu pertanyaan. Aku telah disalibkan dengan Kristus dalam hal apa? Dalam hal kedagingannya, dalam hal hawa nafsunya, kebenciannya, dendamnya. Semua itu telah diserahkan kepada Tuhan Yesus dan disalibkan. Sebab itu dia berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, semua kedagingan daripada Rasul Paulus, segala keinginan niat jahat dari Rasul Paulus, itu sudah diserahkan kepada Kristus dan disalibkan bersama Kristus. Dengan kata lain, bahwa dia telah mati bersama-sama dengan Kristus. Manusia lamanya telah diserahkan kepada Kristus, sehingga dia menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Yesus bisa mengubah kehidupan seseorang dari seorang penjahat menjadi seorang yang baik dan pemberita Injil. Rasul Paulus, panggilannya itu luar biasa, tidak beda dengan panggilan yang lain. Dari seorang pembunuh dipanggil menjadi rasul. Itu sebabnya dalam perjalanan penginjilannya dia mengalami banyak aniaya, banyak kesukaran dan kesulitan. Karena dia pernah menganiaya
umat pilihan Tuhan, maka dia akan mengalami hal-hal itu. Bukan pembalasan bagi dia, supaya itu dia bisa merasakan dan mengalami betapa menderitanya menjadi seorang pengikut Kristus. Jadi saudaraku, kalau kita menjadi pengikut Kristus itu bukan berarti kita hidup dalam zona nyaman terus-menerus. Mungkin di dalam segi-segi tertentu saudara nyaman, tapi segi-segi yang lain saudara juga di dalam perjuangan kehidupan saudara. Bukan berarti orang yang mengikuti Kristus itu semuanya tenang-tenang dan aman-aman saja, tidak. Murid-murid Yesus melakukan perjalanan di atas Danau Galilea. Yesus ada di dalam perahu mereka. Tapi angin badai melanda perahu mereka. Ini membuktikan bahwa bukan berarti kita berjalan bersama Tuhan Yesus lalu aman-aman saja kehidupan kita. Tidak. Ada saja badai yang menghantam kehidupan kita, rumah tangga kita, usaha kita dan sebagainya yang menyusahkan kehidupan kita. Tetapi satu perkara, kalau Yesus bersama dengan kita, maka segala hal itu tidak akan bisa menyusahkan kita. Karena Yesus akan menyelesaikannya untuk kita. Paulus telah menyalibkan kehidupannya yang lama. Dan dia bangkit dengan kehidupan yang baru. Kehidupan yang penuh penyerahan hidup, yang penuh kesadaran kepada Kristus. Sehingga ayat 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Hidup dalam hal apa? Dia dalam hidup dalam kehidupan yang baru. Keinginan yang baru. Pikiran yang baru. Hati yang baru. Hati pembunuh berlalu. Hati penyelamat datang dalam kehidupannya. Hati kebencian berlalu. Hati kasih dari Kristus masuk di dalam hatinya. Segala hal-hal yang lama telah berlalu. Hal-hal yang baru sedang datang di dalam kehidupannya. Nah, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Nah ini saudaraku, kuncinya di sini. Dia sadar bahwa dia hidup baru di dalam Kristus. Tetapi bukan dia lagi. Tetapi dia katakan bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi pusat daripada kehidupan Kristus, kehidupan Paulus adalah Kristus. Jadi dia maksudnya bukan lagi dia yang hidup, bukan berarti dia tidak lagi mau melakukan kehendaknya. Tetapi apa yang menjadi kehendak Kristus itulah yang dia lakukan. Namun aku hidup tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi dia sudah menyerahkan seluruh kehidupannya. Diambil alih oleh Kristus. Dikuasai oleh Kristus. Dibimbing dan dituntun oleh Kristus. Walaupun harus mengalami banyak aniaya dan sengsara. Tetapi dia tahu bahwa hidupnya bukan dia lagi, melainkan Kristus. Ini suatu teladan yang diberikan oleh Rasul Paulus yang luar biasa. Penyerahan hidup berdasarkan kesadaran terhadap apa yang Kristus lakukan dalam kehidupannya. Dia berkata aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Berarti segala pusat kehidupannya, segala rencana hidupnya adalah Kristus yang melaksanakan semuanya. Bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Berarti dia menyerahkan hidupnya biar Tuhan yang mengambil alih kehidupannya.
Biar Tuhan melakukan pekerjaan Tuhan lewat kehidupannya. Kemanapun diperintahkan Rasul Paulus pergi. Dan apa saja yang disuruh katakan, dia katakan. Sekalipun membawa akibat yang menyusahkan dan menyengsarakan kehidupannya. Karena dia tahu, bukan dia lagi yang hidup. Hidupnya bukan miliknya, tapi hidupnya adalah milik Kristus. Kalau hidup itu milik Kristus, maka Kristus berkuasa memakai kehidupannya untuk pekerjaan Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, perhatikan ini. Apakah kita menyerahkan hidup kita dengan penuh kesadaran bahwa kita adalah milik Kristus? Adapun hidupku ini bukannya ke aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau Kristus hidup di dalam aku, berarti tabiat Kristus itu ada di dalam kita. Tabiat Kristus yang penuh kasih sayang ada dalam hidup kita. Tabiat Kristus yang penuh dengan kelembutan ada dalam kehidupan kita. Tabiat Kristus yang penuh belas kasihan ada di dalam kehidupan kita. Waktu dia berkhotbah di bukit, waktu senja, malam mulai tiba, dia menyuruh murid-muridnya memberi makan 5.000 orang, laki-laki, perempuan, belum termasuk anak-anak. Dan Alkitab berkata, jatuhlah belas kasihan melihat mereka. Jadi kalau Kristus hidup di dalam kehidupan kita, kita harus memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan kepada setiap orang yang membutuhkan belas kasihan. Kita tidak melihat dari warna kulit, kita tidak melihat dari etnis, dari budaya, atau mereka itu dari kelompok kita, komunitas kita. Tapi kita harus mempunyai mata seperti mata Kristus, melihat semua orang sama rata di hadapan hadirat Tuhan. Kita mengasihi tidak harus membeda-bedakan orang. Yesus tidak pernah mengajar kita untuk mengasihi orang dengan membeda-bedakan orang. Tidak pernah. Nah, kalau kita seperti Rasul Paulus, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku, maka tabiat Kristus itu harus ada dalam kehidupan kita. Jangan kita nyanyi, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Tetapi tabiat Kristus tidak nampak. Banyak kita dengar orang menyanyikan seperti, adapun hidupku ini bukannya aku lagi. Ini satu pernyataan, saudaraku. Ini bukan main-main, ini satu pernyataan. Bahwa hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus. Kalau itu satu pernyataan, maka harus ada komitmen. Tabiat Kristus itu harus ada di dalam hati kita. Belajar memiliki tabiat Kristus. Saya mau tanya, apakah tabiat Kristus itu penuh dengan dendam? Apakah dia dendam kepada perwira-perwira Roma yang menganiaya dia? Atau sebaliknya? Dalam kesengsaraan yang luar biasa di atas kayu salib, di tengah-tengah terik matahari, dia berkata apa? Ya Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau memang Kristus benar hidup di dalam kehidupan kita,
Maka hati Kristus juga harus ada di dalam hidup kita. Jangan membohongi diri sendiri. Belajarlah supaya tabiat Kristus, teladan Kristus, sifat Kristus itu ada di dalam hati kita. Ikutilah jejak Kristus. Walaupun untuk itu saudara harus jatuh bangun, tapi terus berjalan sesuai sasaran, menuju satu sasaran, bahwa satu saat hati saya seperti hati Kristus. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara bertanya, apakah kita bisa memiliki hati seperti Kristus? Kenapa tidak? Kalau saudara benar-benar menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan mengubah hati saudara. Hati batu akan diganti dengan hati daging. Hati yang tidak punya belas kasihan akan diganti dengan hati yang punya belas kasihan. Hati yang sombong akan disingkirkan dan diberikan hati yang rendah. Hati yang keras akan disingkirkan dan diberikan hati yang penuh kelembutan. Itu pasti akan terjadi, saudara. Yang terpenting, saudara, menyerahkan hidup saudara. Biar Tuhan yang mengubah hidup saudara. Dan hidup yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging. Rasul Paulus sadar bahwa dia masih hidup di dalam daging ini. Dalam tubuh manusia ini. Dia masih pakai tubuh manusia ini. Makanya dia berkata, dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging. Dia tahu bahwa dia masih ada tabiat. Dia masih pakai daging ini. Masih pakai tubuh manusia ini. Tetapi dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Sekalipun dia masih memakai tubuh manusia, tapi dia hidup dalam iman kepada anak Allah. Dia percayakan seluruh hidupnya kepada anak Allah. Siapa? Yesus Kristus. Dia mempercayakan hidupnya 100% kepada anak Allah. Karena dia tahu apa? Yesus Kristus telah menyerahkan hidupnya di atas bukit Golgota di kayu salib, mencucurkan darahnya yang mahal dan mulia untuk menyelamatkan Rasul Paulus. Paulus sadar bahwa Yesus tidak membenci dia. Walaupun di Damsyik Yesus berkata, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Yesus tahu Paulus menganiaya pengikut Kristus sama dengan menganiaya Kristus. Tapi adakah Kristus membalas perbuatan Paulus? Tidak, sebaliknya dia menarik merangkul Paulus menjadi utusannya. Dan Paulus bekerja dengan luar biasa. Paulus tidak bekerja seperti para misioneri sekarang ini yang ada tunjangan keuangan, tidak. Paulus sementara berjalan memberitakan Injil, dia juga mengongkosi diri dan teman-teman dengan cara membuat kemah, lalu menjahit kemah, lalu menjual kemah. Hasil itu mereka melakukan perjalanan dari satu kota ke kota yang lain untuk memberitakan Injil. Tidak ada sokongan, tidak ada dukungan dari pihak manapun. Tapi Tuhan yang memenuhi segala keperluan Paulus dengan cara Tuhan. Paulus hidup dalam iman kepada anak Allah. Kita sebagai orang yang menjadi pengikut Kristus, kita harus memiliki iman yang sungguh.
percaya yang sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Dan Alkitab berkata, kita yang percaya kepadanya tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Kalau kita mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita tidak akan dikecewakan, kita tidak akan dipermalukan, kita tidak akan direndahkan. Melainkan Dia akan membela kehidupan kita. Apakah mungkin saudara berpikir bahwa Yesus telah pulang ke sorga, Dia bersenang-senang di sorga? Apakah Dia di sorga, Dia siang malam hanya menerima penyembahan dari para malaikat dan Dia bersenang dengan ketawa dan bersuka cita di sana? Dan telah melupakan hal-hal yang di bumi? Tidak. Yesus tidak seperti itu. Dia duduk di sebelah kanan Bapa Surgawi. Dia mendoakan kita. Dia membela kita. Karena iblis menuduh dan mendakwa kita siang dan malam di hadapan hadirat Bapa. Tetapi Yesus menjadi pembela kita siang dan malam di hadapan Bapa untuk membela kita. Dan Dia juga menyediakan tempat kediaman bagi kita. Sehingga Dia berkata, di rumah Bapakku ada banyak tempat kediaman. Kalau tidak, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Dan kalau sudah, aku akan kembali menjemput kamu. Supaya di mana aku ada, di situ kamu akan ada. Betapa cintanya Yesus kepada kita. Betapa sayangnya Yesus kepada kita. Betapa Dia mengasihi kita. Dia tidak akan pernah melupakan kita. Karena Dia mau di mana Dia berada, di situ kita berada. Dan sekarang Dia ada dalam hidup kita melalui Roh-Nya yang kudus. Dia tinggal dalam kehidupan kita. Karena Dia tidak mau berpisah dari kehidupan orang-orang yang percaya kepada Dia. Siapa orang itu? Saudara dan saya. Ketahuilah, Yesus mengasihi saudara. Yesus mengasihi saudara. Jangan saudara berpikir saudara hanya berjalan sendiri di dunia ini. Saudara menghadapi masalah sendiri di dunia ini. Saudara menghadapi pencobaan sendiri di dunia ini. Saudara menghadapi penderitaan sendiri di dunia ini. Tetapi saya ingin beritahukan kepada saudara, Yesus Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan saudara. Memang kadang-kadang seolah-olah Dia membiarkan kita. Tapi saat itu Dia sedang mendidik kita. Supaya kita menjadi kuat, dewasa. Di dalam iman kepada anak Allah. Yang mengasihi kita, yang menyerahkan dirinya untuk kita. Iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini satu keyakinan. Paulus menyerahkan hidupnya. Penyerahan yang luar biasa oleh Rasul Paulus. Kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan iman yang luar biasa. Bahwa Yesus mengasihi dia. Dan menyerahkan dirinya untuknya. Kita harus menyadari bahwa Yesus sangat mengasihi kita. Mungkin saudara mendengar khotbah ini, saudara sementara terbaring di tempat tidur, saudara mau dilanda oleh kekecewaan dan putus asa, tetapi saya berkata kepada saudara di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyertai saudara. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara. Kuatkan iman saudara. Percayakan sepenuhnya kepada Tuhan kesembuhan saudara. Mujizat pasti terjadi dalam hidup saudara. Saya seorang yang sangat percaya akan mujizat saudara. Sejak saya melayani pekerjaan Tuhan, saya telah melihat banyak mujizat terjadi.
Dan saya percaya sungguh akan mujizat Tuhan. Mujizat tetap ada karena Allah pembuat mujizat kekal selama-lamanya. Paulus percaya bahwa anak Allah mengasihi dia karena telah menyerahkan hidupnya di atas bukit Golgota untuk Paulus dan untuk kita semua. Masihkah saudara ragu tentang kasih Tuhan kepada saudara? Masihkah saudara bertanya-tanya tentang kasih Kristus kepada saudara? Karena saudara sedang mengalami masalah yang sulit dalam kehidupan saudara. Saudara mengalami kebangkrutan di dalam usaha saudara. Saudara mengalami kelemahan dalam tubuh saudara. Saudara mengalami goncangan di dalam rumah tangga saudara. Saudara menghadapi segala sesuatu yang serba gelap di hadapan saudara. Masihkah saudara ragu kepada kasih Kristus? Saya berdoa biar saudara dikuatkan oleh Tuhan. Kristus tetap mengasihi saudara. Nyawanya sendiri tidak ditahankan dari saudara. Hidupnya sendiri tidak ditahankan untuk saudara. Melainkan diserahkan semua untuk saudara. Allah telah menyerahkan anaknya yang tunggal kepada kita. Masakan dia tidak menyerahkan yang lainnya beserta dengan dia untuk kita? Saya pernah mengalami masa-masa kegelapan dalam kehidupan saya. Dan saya tidak mempunyai sesuatu apapun dalam kehidupan saya. Waktu terjadi konflik horizontal, saya tidak punya apa-apa dalam kehidupan saya. Rumah terbakar, semua terbakar, keuangan minus di dalam tangan saya. Konflik horizontal membuat rumah terbakar. Semua barang saya terbakar. Yang bisa saya larikan hanya tubuh saya dan sedikit uang. Dan beberapa surat tanah. Surat rumah. Yang lain daripada itu sama sekali tidak ada satupun yang bisa diselamatkan. Dan saya mengalami kesulitan ekonomi. Tapi puji Tuhan, dalam belasan tahun Tuhan mengubah. Semua diubah oleh Tuhan. Dari tiada menjadi ada, bahkan berkelimpahan di dalam Tuhan. Karena saya tetap percaya Kristus adalah Tuhan bagi saya. Dan dia tidak akan mempermalukan setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Damai sejahtera Tuhan menyertai hati dan pikiran kita. Sukacita Tuhan memenuhi kita semua. Terpuji nama Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Saat ini aku lepaskan berkat, kasih karunia Tuhan, kesembuhan Tuhan, mujizat Tuhan di dalam darah Yesus Kristus. Saudara dipulihkan. Haleluya. Amin.